Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Saputra dengan NIM E1101211003. Di sini akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi. Apa saja teorinya? Yuk kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dimulai dari teori yang pertama, yaitu teori komunikasi behaviorisme. Nah, teori yang dibawakan oleh John B. Watson ini mengasumsikan bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima oleh seseorang telah teramati, maka dapat diprediksi pula respon dari orang tersebut. Contohnya, ketika seseorang diejek dan raut wajah mereka berubah, kita dapat memprediksi dua kemungkinan besar yang akan terjadi pada orang tersebut. Antara orang tersebut akan merasa sedih atau orang tersebut akan merasa marah, tergantung dari raut wajah yang diekspresikannya. Teori yang kedua yaitu teori kultivasi. Nah, teori yang dibawakan oleh George Gardner ini membahas mengenai dampak penayangan media massa televisi terhadap penontonnya dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, seseorang yang menonton sinetron dalam frekuensi yang sangat sering dan dalam durasi yang lama dapat beranggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam sinetron tersebut merepresentasikan kehidupan kita yang sebenarnya. Padahal kan kehidupan kita tidak sesimpel itu. Lalu untuk teori yang kabarnya mulai nggak fokus nih. Mungkin kita pindah ruangan aja ya. Oke, lebih baik. Nah, kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori agenda setting. Nah, teori agenda setting ini menganggap apabila media memberikan tekanan terhadap suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media sangat berpengaruh dalam mempengaruhi asumsi pada masyarakat. Contohnya nih, kita ambil peristiwa invasinya Rusia ke Ukraina. Mungkin isu tersebut tidak akan menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat kita kalau berita tersebut hanya disebarkan atau diberitakan di negara mereka. Namun, ketika media secara terus-menerus menayangkan dampak dari pertentangan tersebut, misalnya seperti kerusakan yang terjadi ataupun dampak yang mungkin akan mempengaruhi negara kita, maka isu tersebut menjadi hal yang penting dan menjadi perhatian dalam masyarakat kita. Teori yang keempat adalah teori spiral of silence. Nah, teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu opini publik dalam masyarakat berdasarkan dominasi kelompok. Singkatnya, kelompok mayoritas lebih bebas dalam menyatakan pendapat daripada kelompok minoritas. Contohnya, ketika kita memiliki jawaban yang berbeda dengan teman sekelas kita, namun mereka semua memiliki jawaban yang sama, kita cenderung akan diam dan pada akhirnya mengikuti jawaban kelompok mayoritas, terlepas dari salah atau benarnya jawaban tersebut. Teori yang kelima adalah teori inokulasi. Nah, teori inokulasi ini merupakan salah satu pendekatan dalam persuasi yang bertujuan agar orang-orang resisten terhadap argumen persuasif yang dilakukan oleh orang lain. Nah, menurut teori inokulasi ini, kemampuan orang untuk menolak persuasi ditentukan oleh keterampilan individu dalam membantah argumen yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Contohnya, seorang remaja yang menolak tawaran merokok oleh kawan sebayanya karena tidak sesuai dengan keyakinannya. Lanjut ke teori yang keenam, yaitu teori uses and gratification. Nah, teori ini berasumsikan bahwa audiens merupakan pelaku utama dalam menggunakan media sebagai sarana pemuasan kebutuhan informasinya. Dalam artian mereka dengan bebas bisa memilih media apapun yang sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, remaja kini tidak hanya mendapatkan berita melalui media massa konvensional. Mereka kini juga dapat menggunakan media sosial sebagai sarana pemuasan kebutuhan informasinya. Nah, mereka di sini bisa dengan bebas memilih informasi manapun yang mereka butuhkan tanpa harus mengonsumsi informasi yang tidak mereka butuhkan. Teori yang ketujuh, kita ada teori norma dan budaya. Nah, teori ini beranjak dari pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Nah, hal tersebut juga dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Bisa saja mengubah, memperkuat, atau bahkan menciptakan norma dan budaya baru dalam masyarakat. Contohnya, tayangan budaya-budaya lokal di stasiun TV dapat memperkuat budaya yang telah ada dalam masyarakat. Atau contoh lainnya yaitu iklan anjuran mencuci tangan sebelum melakukan apapun dapat menciptakan budaya baru dalam masyarakat.
Teori yang kedelapan adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini menyatakan bahwa semakin bergantung orang terhadap suatu media dalam memenuhi kebutuhannya, maka semakin penting media tersebut juga bagi dia. Contohnya, orang yang menyukai sepak bola cenderung akan lebih menggunakan atau bahkan membayar seperti koran dan majalah media yang menyediakan informasi mengenai sepak bola daripada media yang menyediakan berita biasa. Atau pada kasus lain, ketika terjadi pertikaian antara pemerintah dan masyarakat cenderung akan lebih mempercayai informasi yang diberikan oleh media yang bukan dari media pemerintah karena jelas tidak berpihak kepada masyarakat. Teori yang kesembilan adalah teori analisis transaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Nah, teori ini digunakan untuk mengetahui isi dan bentuk dari pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjadi antar individu. Contohnya, nilai anak yang anjlok karena tidak sesuai dengan minat dan kemampuannya, yang ternyata terjadi karena ketidakefektifan komunikasi antar anak tersebut dengan orang tuanya, yang mana ia tidak mampu melawan ego orang tuanya, yang pada akhirnya ia hanya bisa berdiam diri dan pasrah. Lanjut ke teori yang 10, yaitu teori komunikasi Laswell. Nah, teori ini merupakan dasar dari model komunikasi dasar yang masih dipakai hingga saat ini. Nah, jika kita gambarkan akan terlihat seperti ini. Yang pertama, who says what, atau siapa mengantarkan pesan apa, in which channel, atau melalui saluran atau media apa, to whom, kepada siapa pesan itu tersampaikan, dan yang terakhir, and with what effect, dengan efek apa pesan itu tersampaikan. Nah, contoh dari penerapan teori ini adalah siaran yang biasa kita dengar di radio, yaitu komunikasi yang bersifat satu arah atau yang biasa kita kenal dengan komunikasi linear. Teori yang ke-11 adalah teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dalam sistem sosial. Menurut teori ini, sesuatu yang baru akan menimbulkan keingintahuan masyarakat untuk mengetahuinya. Seseorang yang menemukan penemuan baru cenderung juga akan menyebarluaskan dan mensosialisasikan penemuan tersebut. Contohnya, penemuan gas berbahan organik membuat orang-orang tertarik, serta penyebarluasan penemuan tersebut kepada masyarakat dalam menggantikan gas alam. Atau untuk contoh yang lebih simpelnya yaitu penemuan mobil terbang. Teori selanjutnya adalah teori komunikasi dua tahap. Nah, teori ini sebenarnya membahas mengenai dampak dari media massa terhadap pembentukan opini publik, namun secara tidak langsung. Nah, sesuai dengan namanya, komunikasi yang dilakukan oleh media akan melalui dua tahap, yang mana pada tahap pertama, informasi akan disampaikan kepada satu pihak, yang mana pada tahap kedua, informasi yang telah disampaikan kepada satu pihak tersebut akan diinformasikan kembali kepada masyarakat. Contohnya, pada struktur kelas yang memiliki ketua kelas, ketika seorang dosen atau guru ingin menyampaikan sesuatu, mereka cenderung akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada ketua kelas. Lalu ketua kelas itu akan menginformasikan pesan yang telah diterimanya kembali kepada teman-temannya. Teori selanjutnya adalah teori kesenjangan pengetahuan. Nah, teori ini menyatakan bahwa bertambahnya informasi mengenai satu topik akan mengakibatkan pula bertambahnya kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih banyak dengan mereka yang mengetahui lebih sedikit. Nah, kesenjangan pengetahuan ini dapat menghasilkan bertambahnya kesenjangan antar orang-orang yang memiliki status sosioekonomi yang lebih rendah dan orang-orang yang memiliki status ekonomi yang lebih tinggi. Contohnya, orang-orang yang tidak percaya COVID adalah orang-orang yang tidak memiliki akses untuk mengetahui pernyataan tersebut. Sedangkan orang-orang yang percaya COVID adalah orang-orang yang memiliki akses lengkap seperti internet yang lebih memadai, perangkat keras yang lengkap, dan lain sebagainya. Hal ini juga bisa terjadi karena adanya kesenjangan antar kelas. Lanjut ke teori berikutnya, yaitu teori imperialisme budaya. Teori ini berpendapat bahwa media dapat membantu modernisasi dengan cara memperkenalkan budaya-budaya barat, namun mengorbankan nilai-nilai tradisional serta hilangnya keaslian citra lokal. Contohnya, tayangan-tayangan kini di televisi didominasi oleh tayangan dari luar seperti film. Budaya-budaya barat juga lebih digemari oleh masyarakat karena media lokal lebih sering memberitakannya daripada budaya-budaya lokal. Teori selanjutnya yaitu teori sosial kognitif. Teori ini menitik beratkan pada
bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung meniru apa yang dilihatnya melalui media. Ini adalah teori yang berfokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Contohnya, orang-orang yang mengikuti tren di sosial media dengan harapan mereka bisa terkenal, atau seseorang yang mencoba resep makanan yang dilihatnya di TV karena terlihat mudah. Teori selanjutnya adalah teori jarum hipodermik. Nah, berkebalikan dengan teori uses and gratification, teori ini menitik beratkan bahwa media massa dapat mempengaruhi sebagian besar kelompok masyarakat atau orang-orang secara langsung dan seragam dengan cara membombardir mereka dengan pesan-pesan yang sesuai dan dirancang untuk memantik respon yang mana audiens tidak berdaya atau tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, mengapa teori ini disebut sebagai jarum hipodermik? Apakah penerapan teorinya dengan cara menyuntikkan jarum kepada orang-orang lain? Bukan ya. Nah, jarum di sini dianalogikan sebagai media, dan kemudian ketika jarum itu disuntikkan kepada pasien, zat-zat yang terkandung di dalam jarum tersebut adalah informasi yang mana saat disuntikkan, audiens atau pasien tidak bisa melakukan apa-apa, yang mana hanya bisa menerima dari informasi tersebut. Contohnya, berita propaganda dari negara-negara yang disampaikan kepada masyarakatnya melalui siaran TV, radio, ataupun media konvensional lainnya, dengan harapan bisa mengambil simpatisan dari masyarakat tersebut. Teori berikutnya adalah teori sibernetik. Teori ini memandang komunikasi sebagai sebuah sistem di mana dalamnya terdapat berbagai elemen yang saling berpengaruh dan berinteraksi satu sama lain. Dalam hal ini, komunikasi sebagai sebuah proses informasi dan masalah banyak dihubungkan dengan keramaian, kelebihan beban, dan juga malfungsi. Contohnya, saat pembentukan kebijakan publik oleh pemerintah, akan terdapat proses sosialisasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan sebuah feedback, yang mana feedback itu kemudian dijadikan dasar untuk menerapkan kebijakan publik tersebut. Next ke teori berikutnya yaitu teori atribusi. Nah, teori ini menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Contohnya, ketika seseorang berusaha untuk membandingkan keyakinan dengan tindakan yang dilakukan orang lain yang cenderung tidak sesuai dengan keyakinannya, ia akan menganggap tindakan orang lain tersebut salah, walaupun ia sendiri tidak mengetahui apa yang melatar belakangi tindakan orang tersebut. Teori berikutnya yaitu teori informatif. Teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dari bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, apabila sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan dengan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal media yang digunakan tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Contohnya, keberhasilan komunikasi secara efektif sebagai hasil dari keberhasilan transmitter menyampaikan sinyal atau memancarkan sinyal kepada receiver dalam bentuk komunikasi. Teori yang ke-20 yaitu teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang bisa berkomunikasi melalui verbal. Di sisi yang lain, bahasa merupakan hal yang kompleks. Maka dari itu, manusia senantiasa untuk belajar untuk bisa dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Contoh dari penerapan teori ini adalah bagaimana kita bisa berinteraksi satu sama lain menggunakan bahasa yang kompleks yang mana merupakan hasil dari konstruksi pemikiran manusia. Teori selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan yang tersendiri terhadap kenyataan. Manusia senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan bahasa kedua. Nah, suatu tindakan pembelajaran merupakan tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Contohnya, semua orang tahu bahwa angkasa yang luas itu kenyataan. Namun, setiap orang memiliki asumsinya tersendiri mengenai apa saja yang terdapat di luar angkasa. Bahkan terdapat orang yang mempelajari untuk bisa menemukan dan menciptakan suatu kenyataan dari sudut pandang yang baru. Teori berikutnya yaitu teori komunikasi birokrasi yang dicetuskan oleh Max Weber. Menurutnya, model birokrasi ini kerap dimanfaatkan guna meraih komunikasi antar organisasi yang lebih efektif. Oleh karena itulah mengapa teori ini digunakan oleh organisasi untuk berkomunikasi. Nah,
Contoh dari penerapan teori ini adalah pemberlakuan komunikasi secara vertikal dan horizontal dalam sebuah organisasi. Selanjutnya kita ada teori kredibilitas sumber. Nah, teori ini secara singkat menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah dipersuasi apabila sumber-sumber persuasinya cukup kredibel atau dapat dipercaya. Contohnya, informasi dari sumber-sumber yang kurang kredibel seperti video amatir, pesan-pesan berantai akan lebih sulit diterima kebenarannya oleh audiens daripada berita yang disampaikan secara langsung oleh stasiun TV yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Lanjut ke teori pengharapan nilai. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Contohnya, ketika kita menganggap suatu film dapat memenuhi kebutuhan hiburan kita, maka kita akan mencari kepuasan dengan cara menonton film tersebut sebagai hiburan yang penting. Dan untuk teori yang terakhir, last but not least, yaitu teori persamaan media atau media equation theory. Teori ini ingin menjawab persoalan mengapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan oleh media seolah-olah media itu juga manusia. Nah, teori ini beranggapan bahwa media juga bisa dapat diajak berbicara. Contohnya, ketika kita ingin mencari informasi mengenai pengolahan data di komputer, maka kita seakan berbicara secara langsung dalam meminta informasi tersebut kepada komputer, seakan komputer itu adalah manusia. Bahkan kita secara tidak sadar menganggap bahwa media itu sebagai manusia. Demikianlah pembahasan 25 teori dalam video saya. Saya Muhammad Ika Saputra, mohon izin undur diri, dan untuk menutup ini semua saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.